japri aja sayangnya. Selamat malam semuanya. Untuk hari ini, hari di mana pertemuan kita di perkuliahan mata kuliah ini yang terakhir ya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk semua tugas akhirnya itu tolong dilengkapi. Dan apabila ada pertanyaan berkaitan dengan tugas ataupun jurnal, itu silakan komunikasikan ke saya. Oke, yang buat off cam juga nggak apa-apa. Oke, di perkuliahan kita malam hari ini, kita tentang marketing channel, retailing, sama wholesaling. Di sini ada yang belum familiar nggak sama seperti ini, sama marketing, retailing, wholesaling, sama marketing channel. Ada yang belum familiar? Wall selling paling Pak. Wholesaling, oke. Wall selling ya. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi kita sistem interaktif aja ya. Sehingga saya gangguan ini turun naik. Oke, di sini yang diharapkan itu di mana ini menjelaskan definisinya, terus juga pentingnya perantara, terus juga bisa membedakan antara intensif, selektif, sama eksklusif. Nah, ini untuk materi yang nanti saya akan share di grup, jadi silakan dipelajari. Nanti kalau memang ada kurang paham, karena ini akan satu kesatuan di dalam tugasnya. Tugasnya nggak terlalu sulit kok, sangat mudah kali ini. Di sini apa sih dari important of channel itu merupakan saluran pemasaran yang saling ketergantungan pada organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa. Nah, dalam hal ini saluran yang dipilih itu mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran lainnya. Dalam hal keputusan saluran itu melibatkan komitmen jangka panjang serta kebijakan dan prosedur. Nah, di sini kita juga harus bisa melihat yang model channel seperti ini, itu ada contohnya ada IBM, di mana Arbana yang menjualannya itu menggunakan pelanggan besar. Nah, di sini dia direct mail dengan pelanggan kecil, pengecer dalam hal ini untuk dijual kembali ke pelanggan kecil, dan internet untuk menjual barang-barang khusus. Jadi bisa kita lihat ini channel di mana perusahaan yang membuat MOU untuk kegiatan mereka. Dan di sini fungsi yang paling penting dilakukan oleh perantara adalah informasi, promosi, negosiasi, memesan, pembiayaan, pengambilan risiko, pemilikan, dan pembayarannya. Nah, di dalam channel ini juga produsen membangun saluran mereka sendiri untuk memperoleh pengembalian yang lebih cepat dengan meningkatkan investasi di dunia bisnis mereka. Nah, ini bisa kita lihat customer challenge. Di sini kita bisa lihat ada industrial sama customer ya. Di sini ada level 0 sampai level 3. Nah, di dalam level-level ini kita bisa melihat, kita ambil sampelnya dari customer marketing channel ya. Ini ada level 0 di mana manufaktur itu langsung bersentuhan terhadap customer-nya. Level 1 manufaktur ke retail dulu baru ke customer. Level 2 sampai ke level 3. Dalam hal ini setiap level ini mempengaruhi dari tingkat harga dan saluran distribusinya. Nah, kalau di industrial ini juga level 0-nya sama, dia langsung bersentuhan dengan customer. Nah, level 1 dia ada perantara di mana ada distributornya. Terus juga level 2 itu melewati lagi, dan level 2 itu bisa langsung sama level 3. Jadi dalam hal ini dari masing-masing jenis
industrinya kita bisa melihat model distribusinya seperti apa. Dan di sini bisa kita lihat output levelnya berdasarkan outputnya. Di sini ada lot size di mana jumlah saluran yang khas memungkinkan pelanggan untuk membeli di suatu kesempatan. Terus juga waiting delivery time di mana waktu rata-rata pelanggan yang menyalurkan waktu tunggunya. Nah, dalam hal ini dia lebih cepat dalam saluran distribusi. Nah, kalau kita bisa melihat dari arti di sini, kita si produsen atau si pemilik barang yang akan dijual, si penjual itu, dia tujuannya adalah mempermudah pelanggan untuk membeli produknya. Nah, ini kita lihat dari sisi sales dan dari sisi biaya per transaksinya. Ini ada direct marketing channel, ada indirect channel, sama direct sales channel. Ini udah kita bisa lihat di sekeliling kita bagaimana cara penjualan direct marketing, indirect, sama direct sales. Nah, ini berbeda caranya. Tujuannya juga berbeda, cost-nya juga berbeda. Nah, kalau kita ambil contoh nih dari internet. Nah, ini kan bisa langsung bersentuhan terhadap customer atau pengguna. Itu dari sisi penambahan biaya terhadap transaksinya itu kecil. Beda dengan Salesforce, di mana dia ada penambahan dari penjualan dan biaya per transaksinya karena dia melibatkan banyak lini. Dan di sini kita bisa lihat yang namanya place itu kan produk place itu membuat produk tersedia dalam jumlah dan lokasi yang tepat. Nah, di sini kita perlu lihat ada distribusi channel, di mana setiap perusahaan atau individu yang ikut serta dalam arus barang, itu kita lihat dari produsen ke pengguna akhir atau konsumennya. Nah, kita lihat di sini ada suatu statement di Anda mungkin membangun sebuah perangkap tikus yang lebih baik, tetapi jika Anda tidak di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, tidak akan ada barang siapapun. Dalam hal ini, maksud dari kalimat ini, statement ini, jadi kita di dalam mencari atau membuat suatu, kita sebagai produsen, kita harus bisa membuat suatu perangkap di mana orang itu sebenarnya memilih barang kita, tapi kita buat kayak pasar yang berbeda. Jadi dengan harga yang berbeda, jenis yang sama. Karena kan ada orang yang beranggapan barang mahal, kualitas bagus, jenis yang sama. Yaitu kita bikin seperti itu untuk memancing orang itu lebih tertarik mana sih. Seperti yang kalian bisa lihat, itu ada di marketplace, itu dengan barang yang sama, harga kan beda-beda. Dan itu ada aja pembelinya. Jadi masing-masing barang itu peminatnya tuh pasti beda. Nah, di sini kita tidak segampang itu dalam memutuskan harga itu, karena kita harus bisa melihat produknya sendiri, terus juga promosinya. Dan dalam menentukan harga itu, kita harus bisa melihat kompetitor untuk produk sejenis. Nah, kita lihat di sini ada insentif, selektif, sama eksklusif distribution. Nah, kita di sini ada 4 yang bisa kita lihat. Ada saluran distribusi itu yang efektif harus mampu menciptakan eksplosur pasar yang ideal. Distribusi insentif itu terdiri dari produsen yang menempatkan barang atau jasanya di outlet sebanyak mungkin. Contoh distribusi sabun, tembakau, makan ringan, dan permen. Nah, kalau selektif ini itu mencakup penggunaan lebih beberapa, tetapi kurang dari semua perantara. Prinsipnya 80/20, berarti 80% dari penjualan perusahaan itu berasal dari 20% pelanggan. Nah, di sini distribusi eksklusif berarti sangat terbatas untuk jumlah perantaranya. Hal ini digunakan ketika produsen ingin mempertahankan kendali atas layanan dan output yang ditawarkan oleh reseller. Sering melibatkan pengaturan urusan dengan eksklusif. Jadi untuk perbedaannya itu bisa kita lihat nanti dari distribusi barangnya. Wholesaling itu
atau bisa kita bilang grosir. Itu mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali. Wholesaling ini kita kayak contohin kayak Lotte. Itu kan dia bentuknya grosir. Dia menjual untuk dijual kembali oleh pembelinya dia, oleh customer-nya dia. Pedagang grosir ini memiliki produk yang akan dijual sifatnya tidak mudah rusak. Nah, pedagang grosiran ini termasuk barang umum, terus juga single line grosir dan khusus grosiran. Nah, di sini agen perantara tidak memiliki produk yang akan dijual. Mereka membantu orang untuk membeli atau menjual sehingga harga ditentukan oleh produsen. Dalam hal ini, perantara tidak bisa memainkan harga di sini karena langsung dari perusahaannya, produsennya. Nah, retailing ini bisa kita bilang adalah pengecer. Nah, ini contohnya bisa kita lihat spesifikasinya. Dan di sini ada tipe-tipenya. Jadi nanti kalau misalkan ada kebingungan, Pak, ini bedanya di mana, inilah yang menjadi tugas kita. Jadi di mana rekan-rekan mahasiswa di sini kali ini diminta untuk membuat sebuah video singkat yang menggambarkan perbedaan antara grosir dan pengecer. Jadi bisa on the spot. Jadi misalkan ini jenis grosiran kayak gini jualnya, pengecer kayak gini. Jadi bisa langsung ke tempatnya atau membuat contoh dari YouTube atau bisa menggunakan Zoom atau live juga bisa. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke dalam Google Form ini hanya copy linknya saja yang bisa tinggal diklik seperti ini. Oke, ada yang mau ditanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, kalau kita kayak ngerekam gitu, boleh? Artinya kegiatan apa ya, pengecer sama yang tadi grosiran, Pak, artinya kita nggak live, langsung di cam aja gitu di pasar Maksudnya atau... itu maksud saya bukan di live YouTube atau apa. Jadi pada saat ngumpulin itu kan live itu istilahnya gini. Misalkan Pak Erik nih datang ke pasar nih, ngerekam ini jenis grosiran. Oh, oke. Jadi menjual berbagai macam barang. Jadi istilahnya gini loh. Pak Erik ini menjelaskan di dalam video itu apa aktivitas di situ. Bedanya di mana sih? Makanya kan saya cuma ambil dua antara pengecer sama grosir. Iya, iya. Nah, ini kan sebenarnya lebih ini ya, lebih gampang kita mencarinya apabila kita merekam langsung. Di situ pun harus ada suara kita ya. Jadi minimal suara sama video aktivitas yang membedakan kedua hal itu. Gitu, Pak Erik. Tapi kalau misalkan dijelasin sama si orang pedagangnya gimana? Is okay. Artinya tetap... Bebas. Oh ya udah. Jadi kan minimal gini loh, Pak Erik. Ini grosiran ya Pak ya? Iya, jualnya apa aja? Ya setidaknya ada suara kita. Oh iya iya, oke oke. Ya kan nggak mungkin tiba-tiba ditodong, Pak ini grosiran ya? Kalau tiba-tiba disodorin, apaan sih? Masih kan ngamuk. Minimal ada muka dimahnya lah. Iya iya iya. Baik Pak, baik. Makasih. Daripada menggunakan Zoom ambil sana ambil sini kan agak-agak ribet ya. Better kayak kayak ngerekam langsung. Nanti taruh di Google Drive boleh, di YouTube boleh. Cukup ke saya linknya aja. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Pengumpulannya berapa lama, Pak? 1 minggu ya? 1 minggu. Hari Jumat tanggal 14 tambah ini tanggal 22 terakhir. Terima kasih, Pak.
Ini biar saya masukin ke ini dulu ya, ke grup. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Jadi kedua tempat, Pak, antara Iya. yang misalnya grosir sama eceran gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada yang ditanya, saya mau absen dulu ya. Si Lemi. Si Lemi, Iya, Pak. Irudin tidak ada. Novriandi, Ada Pak. Hadir Pak. Lindey. Yap. Hadir Lindey. Pak. Lindey. Lindey. Lindey tidak hadir. Suci. Suci. Hadir, Pak. Siska. Siska. Farida. Hadir, Pak. Oh, Siska hadir. Farida. Hadir, Pak. Erik hadir. Siti Halimah. Hadir, Pak. Nggak open cam, Bu. Pendi. Pendi. Hadir, Pak. Novit. Novit. Winda. Hadir, Pak. Fajrul. Hadir, Pak. Reval. Hadir, Pak. Hadir. Yosepa. Hadir, Pak. Wi. Dewi. Dewi Sartika bukan hadir tadi ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Salahuddin. Muhammad Salahuddin tidak hadir. Ernika. Ada kan tadi ya? Hadir, Tadi Pak. Udah sampai rumah, Pak. Hadir. Rika. Hadir, Pak. Eli. ada, Pak. Andrew Arif Agassi. Dewi Enda. Dewi Enda. Alfa. Alfa Yulianti Sowakil. Nur Hayati. Ada, Pak. Faisal. Hadir Pak, hadir, tapi nggak bisa video. Siap. Rini. Rini. Doni. Wahyuli. Hadir, Pak. Teguh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nah, saya berharap di UAS di pertemuan minggu terakhir itu di UAS untuk bisa menyelesaikan
tugas artikelnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi Baik, Pak. saya bagi yang bisa open cam, saya mau kita capture dulu bareng. Ya, open cam bagi yang bisa aja. Kalau yang nggak di jalan, open cam lah. Farida Nov. Oke, Siti Halimah. Aisyah, Wayuli, Siska, Linde. Dimasuk ya. Bentar, Hadir Pak, Linde. saya hadir Pak. Oke, ini kita ini udah pada ini ya. Oke, ini kalau saya minta kalau yang bisa buka masker biar kita bisa saling lihat. Bagi yang bisa aja buka masker. Ayo dibuka maskernya. Pak, saya nggak bisa on kamera ya Pak, soalnya laptop saya rusak. Oke, siap. Terima Oke. kasih Pak. Sekarang ini saya mau lihat lagi nih, masih ada yang, wah cuman dikasih hordeng doang kita ternyata. Satu kelas kita dikasih hordeng. Oke, nggak apa-apa deh kalau. Masker ya Pak. Kenapa Bu? Nggak bisa buka masker. Oh ya sudah, oke. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Harapan saya minggu depan kalian sudah bisa mengumpulkan 2 tugas sekaligus ya. Jadi tugas di tugas yang video ini sama yang buat. Oke, kalau begitu sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam. Terima Malam, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak, sehat-sehat selalu Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.